Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. 5 tahun terakhir ini sudah banyak melakukan kajian ya, khususnya masalah danau ya. Jauh sebelum adanya Perpres 60 kita sudah mulai melakukan hal itu ya, karena kami sudah menganggap itu sebagai suatu instrumen ya, pembangunan yang cukup penting ya. Dan pada waktu itu sudah ada juga gerakan untuk penyelamatan SDEW ya, situ danau embung dan waduk. Dan saya sampaikan saja bahwa sebenarnya sudah ada 15 danau prioritas nasional yang dikategorikan dalam Perpres 60 itu sudah dilakukan suatu kajian ya. Semua sudah dilakukan di Danau Toba, Danau Sentarum, Tempe, Danau Sentani dan seterusnya. Ada yang sudah menjadi kebijakan seperti Danau Toba itu sudah ada perpresnya. Kemudian Danau Sentani sudah ada peraturan bupatinya ya, dan yang lainnya masih dalam progres. Termasuk kami dengar juga dalam waktu dekat Danau Tempe ya, itu juga akan dikeluarkan kebijakan di tingkat daerahnya gitu ya. Kurang lebih fasilitasi kami menyangkut masalah penyediaan materi teknis ya, penyiapan peran perkada, penyediaan peta-peta pengendalian dan aksi pengendalian. Jadi aksi pengendaliannya ada beberapa hal, tergantung dengan daerah dan situasinya. Ada yang pemasangan plang, pamflet, penghijauan, sampai kepada permasalahan audit tata ruang. Saya ingin sampaikan saja, mempertajam. Sebenarnya pengendalian pemanfaatan ruang untuk situ danau embung waduk ini bentuknya bermacam-macam ya. Pertama adalah kebijakan yang sudah kita keluarkan ya, yaitu melalui PP 21 tahun 2021, mulai masalah penulisan perwujudan, fasilitasi perangkat pengendalian ya, termasuk KKPR dan sebagainya. Kemudian sudah ada Perpres 60 2021, ini inisiasi dari teman-teman dari LHK. Kemudian kami juga sudah pernah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 30 tahun 2019 ya, menyangkut masalah sertifikasi situ danau embung waduk ya. Jadi dalam permen tersebut pada area SDW, khususnya pada area sempadan ya, itu sudah bisa dilakukan oleh sertifikasi ya, yang diajukan oleh instansi pemerintah. Nah itu instansi pemerintah ini pengertian cukup luas ya. Kemudian juga kita juga berpartisipasi dalam gerakan nasional Komite Penyelamatan Air ya, GNKPA ya. Kemudian ada beberapa langkah-langkah penertiban pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan selama ini ya, yang didasari pada audit tata ruang, termasuk juga sampai kepada pembongkaran bangunan-bangunan ya yang ada di daerah sempadan sungai ya, danau embung waduk dan sebagainya di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Nah, kita kembali kepada PP 21 ya. Di situ disebutkan bahwa ada fasilitasi dalam bentuk perangkat pengendalian, di mana hal ini mengatur kawasan situ danau embung waduk ya di dalam beberapa sudut pandang ya. Pertama dari makro, meso dan mikro ya. Jadi memang secara menyeluruh kita perhatikan dalam lingkup yang lebih luas, menyangkut daerah tangkapan air ya, sampai kepada lingkup yang lebih dekat ya, sampai dan mikro ya. Mikro berarti sudah sangat mendetail sampai kepada zona-zona pemanfaatan di badan airnya ya. Kemudian juga kita menerapkan kebijakan zona kendali ya, nanti coba kita akan dalami sedikit. Kemudian kita membuat beberapa ketentuan dalam pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif ya, pengenaan sanksi dan ketentuan pengelolaan, pembinaan dan sebagainya. Nah, masalah pengelolaan ini isu yang cukup besar ya, yang selama ini yang kita lihat berlangsung di berbagai daerah, terutama di kawasan situ danau embung waduk ya, atau kita singkat saja kawasan danau lah gitu. Bagaimana mendudukan kewenangan pemerintah daerah ya dalam pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Artinya menyangkut pengendalian sebenarnya sudah tidak ada masalah tadi disampaikan, karena kebetulan juga kita perhatikan dalam Permendagri 116 ya, itu sudah membagi tugas penataan ruang
secara berjenjang di tingkat nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ya. Kemudian pada kenyataannya kita melihat bahwa ada kewenangan-kewenangan sektor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya situ danau Embung dan Waduk ini, khususnya masalah danau ya. Jadi terutama dari Kementerian PUPR dan terutama juga dari LHK ya, masing-masing ada. Dari LHK itu ada BPDAS dan sebagainya, PUPR ada BWS maupun BBWS ya, dan mungkin ada beberapa instansi lain yang ada di tempat tersebut ya. Nah, kalau kita melihat ya secara umum masalah-masalah yang kami coba lihat dalam perumusan kebijakan pengendalian ini ya, ini ada beberapa hal saja, tapi saya pokok-pokoknya saja saya sampaikan.